kitab Al-Azkar Syekh Abu Zakaria bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi wa bi asrarihi fi dunya wa dunya wal akhirah ala jami'i salamin al-istalim isyadul ikhwan wa ila hadratin jamil masyayikhina al-islam al-jamis al-kajrih Banu Bari Abdul Rahman Syekh Hamad Masrahin Agus Muslim, Agus Muhammad, Agus Subhadi, Agus Ismail Amin, Agus Wali Muhammad, Agus Abdul Latif Muhammad, Al-Syekhina, Ahmad Jajab Sabadi, Mi'adun Dajim Kasatu, wa Rasulih, wa Furu'ai, Mantasaba ilaihim, Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima nafa wal intifa'a wal mudzakara wa tazkira wal ifadah wal istifadah wal hissa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal huda wa dilalata ala khairi ibtiga wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin wa ftahalna futuhal arifin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasilana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajihan fi dini wa dil akhirah min al-muqarrabin ya kasiran nawal ya sanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila bisal wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal minatu wa lakal syarafu ala kulli hal wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil azkari, pasal menerangkan zikir-zikir al-mustahabbati yang dianjurkan di Mina ketika berada di Mina, fi ayami tasyrik, di hari-hari tasyrik. Rawaina telah diriwayatkan kepada kami fi sahihi Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, An-Nubaisyah al-Khairi, dari Nubaisyah al-Khairi Al-Huzali As-Sahabi, yang mana beliau ini termasuk seorang sahabat radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik, ayyamu akli, adalah hari di mana diperbolehkan untuk makan, wasyurbin, dan minum, wa zikrillahi ta'ala, dan berzikir kepada Allah ta'ala. Maka di hari tasyrik itu hukumnya haram kalau untuk dipergunakan puasa. Fayustahabbu, maka disunahkan, al-iksaru, untuk memperbanyak, minal azkari, daripada zikir-zikir. Wa afdaluha, dan zikir yang paling utama, qiraatul Quran, adalah membaca Al-Quran. Jadi yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran ketika berada di Mina pas di hari-hari tasyrik, yang paling utama. Wasunnahtu, adapun yang dianjurkan, ayyakifa fi ayyami ramyi indal jumratil ula, ayyakifa, hendaknya seseorang itu berhenti fi ayyami ramyi, di hari-hari dia melempar jumrah, indal jumratil ula, ketika jumrah ulah. Iza ramaha, di saat seseorang itu melempar jumrah yang pertama. Wa yastaqbilu al-Ka'bah, dan hendaknya dia menghadap ke arah Ka'bah.
wa yahmada dan hendaknya dia memuji Allah Ta'ala, wa yukabbira dan juga bertakbir, wa yuhallila membaca tahlil, wa yusabbiha dan membaca tasbih, wa yad'u'a dan berdoa, ma'a huduril qalbi disertai dengan hadirnya hati, wa khusyu'il jawarihi dan khusyuknya anggota tubuh. Dalam arti di saat dia melempar jumroh yang pertama disunahkan menghadap ke arah Ka'bah seraya memuji, bertakbir, bertahlil dan bertasbih dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah dengan hati yang khusyuk. Wayam khusyuk dan juga hendaknya dia juga berdiam dalam arti tenang, kadzalikia sebagaimana di saat jumratul ula, di saat melempar jumrah yang pertama, qadra suratil baqarah, sekiranya kadar waktu yang hampir sama seperti membaca surat Al-Baqarah. Wa yaf'alu dan hendak dianya melakukan hal tersebut fil jumratis tsaniyah ketika melempar jumrah yang kedua. Wahia al-wusta. Jumratul tsaniyah disebut dengan jumratul wusta. Hal yang pertama jumratul ula, yang kedua wusta. Kadzalik, ya, demikian juga sama. Saat pertama, kedua, halnya yang sama dilakukan seperti yang pertama tadi, yaitu membaca tahmid, tahlil, takbir, tasbih dan berdoa seraya menghadap Ka'bah. Wala yaqifu inda salasah, dan tidaklah dia berdiam ketika di jumrah yang ketiga, yaitu jumratul aqabah. Faslun, fasal, wa idza nafara, apabila dia telah berpisah min Mina dari Mina, faqadin qadha hajjuhu, maka telah selesailah hajinya. Walam yabqa zikrun, dan tidak lagi tersisa zikir ya ta'allaku yang berhubungan dengan haji. Jadi kalau dia telah selesai melempar jumrah pertama, kedua dan ketiga, maka selesailah zikir-zikir yang dia baca yang berhubungan dengan ibadah haji. Lakinnahu, akan tetapi dia setelah itu statusnya musafirun, seorang musafir. Wa yustahabbu, maka dianjurkan lahu baginya, karena dia sudah lepas dari rangkaian ibadah haji dan kini status dia sebagai musafir, karena ngapo hendak kembali ke tanah air. Disunahkan bagi dia at-takbir, membaca takbir, wa tahlil dan tahlil, wa tahmid dan tahmid, wa tamjidi dan juga mengagungkan Allah, wa ghairi zalika dan yang lainnya minal azkari daripada zikir-zikir al-mustahabbati yang dianjurkan lil musafirina bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan safar. Wa sayati dan akan kami jelaskan bayanuha, penjelasan daripada zikir-zikir yang disunahkan ketika dalam keadaan safar, insyaallah ta'ala. Setelah dari situ wa iza dakhala, dan ketika seorang yang telah selesai dari haji tadi memasuki Makkah, kota Mekah, wa arada dan dia pengen al-i'timara untuk melaksanakan ibadah umrah, fa'ala maka hendaklah dia melakukan fi umratihi di dalam ibadah umrahnya minal azkari daripada zikir-zikir zikir ya'ti bihi fil haji, yaitu zikir-zikir yang sudah diterangkan kemarin dalam bab haji, juga dibaca di saat dia ibadah umrah. Fil umuri, dalam urusan al-mushtarikati yang mempunyai kesamaan bainal haji wal umrati, di antara haji dan umrah. Wahia, yaitu al-ihram. Ya, karena dalam rukun ibadah umrah ada ihram,
wa tawab, ada tawab, wa sa'i dan juga sa'i, wa zabhi menyembelih, wal halqi dan mencukur. Yang tidak katik cuman wukuf di Arafah. Wallahu a'lam. Faslun, fasal menerangkan pima doa yakuluhu yang diucapkan oleh seseorang idza syariba ma'a zamzam, ketika dia hendak minum air zam-zam. Ruwaina telah diriwayatkan kepada kami an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma'u zamzama lima syuribala. Air zam-zam itu tergantung niatnya untuk apa dia diminum. Wahaza dan minum air zam-zam ini mimma di antara perbuatan amalal ulama yang dilakukan oleh ulama wal akhyar dan juga orang-orang yang terpilih. Fasyaribuhu, mereka para ulama dan orang-orang yang terpilih ini juga ketika mereka minum air zam-zam, niatnya apa? Lima talibin, untuk lima taliba lahum jalilatin, untuk mencari hal-hal yang baik, yang agung. Panaluha, maka ketika mereka niatkan minum air zam-zam untuk mendapatkan hal-hal yang baik, mereka pun memperolehnya. Qala al-ulama, berkata ulama, fayustahabbu disunahkan liman bagi wong syaribahu yang minum air zam-zam, disunahkan apa? Lil maghfirati, untuk memohon ampunan. Aulis syifai, minumnya tadi tujuannya untuk diberikan kesembuhan. Min marodin, dari penyakit. Wanah wizalika, dan niat yang semisalnya. Intinya minum air zam-zam tadi memohon kebaikan. Ayakula, dan hendaknya orang yang minum air zam-zam inda syurbihi, ketika minum air zam-zam, yang dia ucapkan apa? Allahumma ya Allah, innahu balagoni, telah sampai kepada saya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzama lima syuribala. Air zam-zam itu tergantung daripada niat orang yang meminum. Allahumma ya Allah, wa inni, sesungguhnya aku, asyrabuhu, minum air zam-zam, litaghfirali, agar engkau mengampuni diriku, walitaf'ala bi, adanya aku minum zam-zam agar engkau berkenan melakukan kaza, demikian, wa kaza, demikian untukku. Maksudnya agar engkau berbuat untukku seperti ini, sebutkan hajatnya. Oleh karena itu faghfirli, ampunilah diriku, awif'al, atau lakukanlah untukku apa hajatnya. Au Allahumma, atau dengan doa, ya Allah, ini sesungguhnya aku asyrabuhu, meminum air zam-zam, mustashfiyan, seraya memohon kesembuhan, bihi, dengan sebab air zam-zam, fashfini, maka sembuhkanlah diriku, wa nahwi hadza, dan doa yang semisal dengannya. Wallahu a'lam. Intinya ketika minum air zam-zam itu diniatkan sesuai dengan hajat. Hajatnya apa? Yang penting urusannya tentang kebaikan baik dunia maupun akhirat. Faslun, wa iza arada al-khuruja, dan ketika seorang hendak keluar min Makkah, dari kota Makkah, ila wafonihi, untuk menuju ke tanah airnya. Maksudnya dalam arti ketika semua selesai rangkaian ibadah dan umroh dan hendak kembali ke tanah air, tofa liwadain, maka hendaklah dia sebelum keluar tadi tawaf wada terlebih dahulu. Tawaf wada itu tawaf berpamitan. Summa ata, lalu kemudian dia mendatangi al-multazama,
multazam. Multazam apa kemarin? Dinding di antara apa? Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Wal tazimhu, maka hendaklah dia berdiam di situ. Melazimkan di situ untuk berdoa. Summa qala Allahumma ya Allah. Al baitu baituka. Rumah ini adalah rumahmu. Wal abdu abduka. Hambamu ini adalah hambamu. Wa banu abdika, dan hambamu ini adalah hamba dari hamba laki-lakimu. Wa banu amatika, dan hambamu ini adalah anak dari hamba perempuanmu. Hamal tani ala ma sakhartali. Hamal tani, engkau telah membawaku. Alama, atas sesuatu sakharta yang telah engkau kuasakan li untukku. Min khalqika, daripada makhlukmu. Hatta sayartani, hingga engkau memperjalankan diriku fi biladika, di negerimu. Wa balagtani, dan engkau menyampaikan untukku bi ni'matika, dengan nikmatmu. Hatta a'antani, sehingga engkau telah memberikan pertolongan kepada diriku. Ala qada'i manasikaka, atas aku menunaikan daripada ibadah kepadamu. Fa in kunta, jikalau engkau radita, ridho, anni, terhadap diriku, fasdad, maka tambahkanlah anni rodi. Anni ridho, maka tambahkanlah ridho untukku. Wa illa, namun jikalau engkau tidak meridhoiku, wa minal ana, maka dari sekarang, qabla ayyan an baitika, sebelum engkau menempatkan aku dari rumahmu. Sebelum engkau ayyan menempatkan aku dari rumahmu menuju ke rumahku. Haza awanun sirafi, maka ini adalah masa di mana aku menyelesaikan urusanku. In azinta, jikalau engkau mengizinkan di aku, ghairu mustabdilin bika, kepada yang selain menggantikan aku kepada engkau, wala bibaitika, dan tidak pula kepada rumahmu, wala raghibi anka, dan tidak pula kepada orang yang mencintaimu, wala an baitika, dan tidak pula kepada rumahmu. Allahumma ya Allah, fa'ashibni, berikanlah aku al-afiyata, keselamatan, fi badani, di dalam tubuhku, wal isbata, dan pemeliharaan, fi dini, di dalam agamaku, wa ahsin, dan perbaguskanlah munqalabi, tempat kembaliku, warzuqni, dan karuniakanlah rizki kepadaku, ta'ataka, untuk taat kepadamu, ma abqaitani, selama engkau menetapkan untukku, wajama, dan kumpulkanlah kepadaku khairil akhirati wa dunya, kebaikan dunia dan akhirat. Innaka, sesungguhnya engkau, ala kulli syai'in qadirun, atas segala sesuatu itu berkuasa. Wa yaftatihu hadzal doa, dan hendaklah dia memulai doa ini, wa yakhtimuhu, dan menyelesaikannya, bisanai, dengan cara memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum berdoa dengan doa ini, hendaknya memulai dengan alhamdulillah dan mengakhirinya juga dengan alhamdulillah. Lalu kemudian dimulai dengan apa? Wassalatu ala rasulillah, dimulai dan diakhiri dengan membaca sholawat. Kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang terdahulu, fi ghairihi, selain daripada bab ini, minan da'awati, daripada bab-bab yang menerangkan doa.
Wa in kanat imra'atun haidon, dan jikalau orang yang sedang hendak keluar dari kota Mekah ini tadi, hendak tawaf wada ini tadi, posisinya adalah seorang perempuan haidon yang sedang dalam keadaan haid, ustuhibba, maka disunahkanlah baginya antakipa, untuk berhenti ala babil masjid, di depan pintu masjid, wa tada'uwa, dan hendaknya dia berdoa bihadzat doai, dengan doa ini, summa tansorib, lalu kemudian dia setelah berdoa lalu berpaling. Berpaling itu adalah beri Rasulullah pasal menerangkan ziarah, menziarahi kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azkariha, dan zikir zihir ketika ziarah. Iklam, ketahuilah, annahu, yang bagi sayogyanya, likullin min hajjin, pada setiap ibadah haji, ayat tawajjaha, hendaknya kalau sudah selesai untuk menghadap, ila ziyarati Rasulillah, menuju ziarah, melakukan ziarah kepada makamnya Rasulullah. Sawa'un kana zalik, baik keadaan dia menghadap ziarah ini tadi, torikuhu aulam, torikuhu, jalannya itu aulam yakun, maksudnya jalan pulang. Fa inna ziyaratahu, maka sesungguhnya ziarah kepada Rasulullah, min ahamil qurbat, termasuk di antara ibadah yang paling penting, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Wa arbahul masa'in, dan termasuk perjalanan ibadah yang paling berharga. Wa afdalut talabati, dan paling utamanya pencarian. Fa iza tawajjaha, dan ketika seorang hendak menghadap di ziarati, untuk ziarah ke makam Rasul, ketika dia sudah ada niat betul-betul untuk menghadap, berpergian ziarah ke makamnya Rasul, aksara minas sholati alaihi, maka hendaklah dia memperbanyak daripada membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad, fi tariqihi, di perjalanan menuju ziarah. Wa idza waqa'a basarahu, dan ketika pandangannya itu sudah difokuskan ala asjaril Madinah, pada tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang ada di kota Madinah, wa haramiha, dan daerah-daerah yang mulia di Madinah, wa ma yu'arifu biha, dan apa-apa yang sudah masyhur, sudah terkenal di sana, di kota Madinah tadi, sudah tampak, sudah terlihat, tanda-tanda sudah memasuki kota Madinah ini tadi, zada, dari Mekah hendak menuju dari Madinah, dan pandangannya sudah tertuju ke situ, sudah terlihat, sudah tampak, zada, maka hendaklah dia menambah minas sholati, untuk lebih banyak lagi membaca salawat, taslimi, dan membaca salam alaihi, kepada baginda Nabi Muhammad. Wasa'ala, dan hendaklah dia memohon Allah kepada Allah Ta'ala, ayyan fa'ahu, agar Allah memberikan manfaat kepadanya, bi ziyaratihi, dengan sebab berziarah ke makamnya Rasulullah. Wa ayas adahu biha, dan hendaknya dia memohon kebahagiaan, memohon keberuntungan, memohon kepada Allah keberuntungan dengan sebab ziarah ke makam Rasulullah. Fit daroini, keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Wal yakul, dan hendaknya dia berdoa di sela-sela dia menuju Madinah, di sela-sela dia menuju makam Rasulullah, saat ketika dia berada di kota Madinah, sembari memperbanyak selawat, sembari juga berdoa, Allahumma ya Allah, iftah, bukakanlah alayya, untukku, abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, warzuqni, dan karuniakanlah rezeki kepadaku, fi ziyarati qabri nabika,
untuk berziarah ke makam nabimu. Ma rozaqtahu sebagaimana yang telah engkau karuniakan rizki. Auliya'aka kekasih-kekasihmu. Wa ala ta'atika dan hamba-hambamu yang ahli taat kepadamu. Walfir maka ampunilah li aku warhamni dan kasihanilah aku ya khaira mas'ulin wahai sebaik-baiknya zat yang dimintai. Wa idza arada dukhulal masjid dan ketika telah sampai dan hendak memasuki Masjid Nabawi ustuhibba disunnahkan ayakula dia untuk mengucapkan doa yakuluhu yang dia ucapkan inda dukhuli baqiyal masjid ketika masuk masjid. Sebagaimana masuk masjid doanya itu juga masuk Masjid Nabawi. Masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Nah, ketika masuk Masjid Nabawi juga disunahkan membaca doa tersebut. Waqad qadamna dan sungguh telah kami jelaskan di awal kitab. Doa masuk masjid sudah dijelaskan di permulaan kitab. Wa idzan sholat tahiyatul masjid. Lalu setelah itu sholat tahiyatul masjid. Ata lalu kemudian mendatangi al-qabrul karim makom Nabi yang mulia. Fastaqbilhu lalu menghadap ke makomnya, menghadap ke kuburannya. Wastadbir qiblat. Posisi kita menghadap ke makom tidak tapi di sisi lain kita membelakangi kiblat. Kan etika ziarah itu kan posisi kita membelakangi kiblat, posisi kita di depan apa? Di depan posisinya di depan apa? Makom. Posisinya di depan makom. Jadi madepnya ke timur. Badan kita posisinya membelakangi kiblat. Wastadbir kiblat ala nahwi arba'i azra'in. Nah, dalam posisi seumpama jarak 4 zira' min jidaril qabri dari dinding kubur. Wassallama dan hendaknya mengucapkan salam muktasidan seraya bermaksud la yarfa' sautahu dengan tanpa mengeraskan suara. Fayaqulu maka dia mengucapkan orang yang berziarah ke makam Rasul tadi sudah menghadap ke makam lalu mengucapkan alaika salamu ya Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya khiyaratullah wahai nabi yang terpilih oleh Allah min khalqi dari makhluknya Allah. Assalamu alayka ya Habiballah wahai kekasih Allah. Assalamu alayka ya Sayyidal Mursalin wahai pemimpin para rasul. Wa khataman nabiyyin wahai penutup para nabi. Assalamu alayk wa ala alik dan semoga salam juga tercurahkan kepada keluargamu wa ashabik dan juga kepada sahabat-sahabatmu wa ahli baitik dan ahli keluargamu wa alan nabiyyin dan juga kepada seluruh nabi wa sair sholihin dan juga kepada seluruh orang-orang soleh. Asyhadu aku bersaksi annaka sesungguhnya engkau balagta risalah engkau telah menyampaikan risalah wa addaital amanah dan engkau telah menunaikan amanah wa nasahta al ummah dan engkau telah menasihati umat fa jazakallahu anna afdhala ma jaza rasulan an ummati maka semoga Allah membalasmu anna atas kepada kami juga afdhala ma sebagaimana balasan yang paling utama yang telah Allah balaskan kepada Rasulan an ummati dari umatmu. Nah itulah
salam pembuka ketika berziarah ke makam Rasulullah. Wa in qana, jikalau ada qad ausahu ahadun bisalam, jika malau ada salah seorang yang menitip salam. Sedangkan kita berangkat haji, kita berangkat umroh, ada orang yang minta nitip ke salam untuk disampaikan kepada Rasulullah. Qala, maka sampaikanlah, assalamu alayka ya Rasulullah min fulan bin fulan. Wahai Rasul, ada bersalam sejahtera untukmu dari fulan bin fulan. Apa misalnya? Summa yata'akhkhar, lalu kemudian agak mundur sedikit, qadra zira'in ila jihati yaminihi. Jadi setelah salam kepada Rasulullah mundur sedikit kira-kira sejira, lalu ke arah sebelah kanan, fayusallim ala Abi Bakrin, lalu mengucapkan salam kepada sahabat Abu Bakar, karena sahabat Abu Bakar itu kan kuburannya sebelah kanannya Nabi. Tsumma yata'akhkhara zira'an, lalu kemudian mundur sedikit kira-kira satu zira, akhara fayusallim, untuk mengucapkan salam ala Umar, kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Summa yarji ila mauqifihi al-awal, setelah itu kembali lagi ke tempat semula. Qubalata wajhi Rasulillah, seraya menghadap Rasulullah. Wa yatawassalu bih, lalu kemudian bertawasul kepada Rasul bihaqqi nafsi, untuk hak yang ada pada dirinya sendiri. Wa yatasyafa' bihi, lalu memohon syafaat kepada Rasulullah ila rabbihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u, lalu kemudian berdoa, li nafsihi, ditujukan untuk dirinya, wali walidayhi, kedua orang tuanya, wa ashabihi, sahabatnya, wa ahbabihi, dan orang-orang yang dia cintai, wa min ahsana ilaihi, dan orang yang telah berbuat baik kepadanya, wasairil muslimina, dan kepada semua orang-orang Islam, wa ayajtahida, dan bersungguh-sungguh fi iksari doa, di dalam memperbanyak doa, wa yaltanimu hadzal mauqif syarif, dan bersungguh-sungguh di tempat yang mulia ini, di tempat makam Rasulullah tadi, wa yahmadullaha wa yusabbih wa yukabbir wa yuhallil, seraya bertahmid, membaca tasbih, membaca takbir dan tahlil, wa yusalli, dan berselawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuksir min kulli dzalik, dan hendaknya memperbanyak semua itu, memperbanyak zikir apa dari mulai baca tahmid, tahlil, tasbih, dan selawat. Sumayati, lalu kemudian